Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nila Fariha. Saya dari kelas CKM 1 Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahap spermatogenesis, tahap oogenesis, struktur sperma, dan struktur ovum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tahapan spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis yang terjadi sel terus-menerus melalui mitosis dan meiosis. Yang pertama ada spermatogenium. Sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer membelah dengan cara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Di tahap kedua, spermatosit sekunder membelah lagi menjadi 4 spermatid yang mana bentuk dan ukurannya sama. Di tahap akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Nantinya spermatozoa akan dikeluarkan secara bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tahap oogenesis. Oogenesis yaitu suatu proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di ovarium. Tahapan-tahapan oogenesis. Oogenium atau 2N membelah secara mitosis untuk membentuk oosit primer dan juga membentuk diploid. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1. Pertama menghasilkan 2 sel haploid atau sering disebut dengan N yang berbeda ukuran. Yang pertama akan membentuk oosit sekunder dan yang kedua akan membentuk badan polar 1. Selanjutnya oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua membentuk ootit yang bersifat haploid atau sering disebut dengan N dan badan polar yang kedua. Sedangkan badan polar yang pertama akan membelah menjadi meiosis dan menghasilkan 2 badan polar polosit. Selanjutnya, ootit mengalami diferensi atau perubahan untuk menjadi ovum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sperma. Struktur sperma dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Adapun bagian kepala ada akrosom dan nukleus. Akrosom yaitu bagian dari sperma yang mengandung protein dan berfungsi untuk membantu sperma menembus kulit terluar sel telur. Nukleus yaitu struktur sel yang memiliki fungsi utama untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Pada bagian leher ada bagian leher dan mitokondria. Yang pertama, bagian leher pada sperma berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan leher sperma, dan bagian tengah sperma mengandung mitokondria. Mitokondria yaitu organel yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Fungsinya menghasilkan energi yang dibutuhkan sperma untuk bergerak menuju sel telur dan bertahan hidup. Terletak di bagian leher dan tengah sperma yang berada di antara kepala dan ekor. Yang selanjutnya ada bagian ekor, yaitu ada membran plasma. Membran plasma adalah lapisan tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel. Fungsinya melindungi organel sel, spermatozoa, dan transportasi elektrolit untuk metabolisme spermatozoa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian struktur ovum.
yang ada beberapa di antara yaitu nukleus, membran plasma, perivitaining space, follicle cells, corona cardiata, nukleus, sitoplasma, dan zona pellucida. Yang pertama saya akan menjelaskan nukleus. Nukleus yaitu mengandung materi genetik perempuan yaitu 23 kromosom. Yang kedua ada membran plasma, lapisan tipis yang membungkus sel. Yang ketiga ada perivitaining space, ruang yang berisi cairan terletak di antara zona pellucida dan membran sel telur atau ovum, mencegah penetrasi sperma. Selanjutnya ada follicle cells, yaitu follicle cells, struktur di ovarium yang berfungsi membran nutrisi sel telur. Yang selanjutnya ada corona cardiata, kumpulan serat proyeksi yang menghubungkan korteks otak dengan batang otak melalui kapsul internal. Fungsinya melindungi dan memelihara sel telur. Selanjutnya ada nukleus, struktur yang berbentuk bulat yang terletak di dalam sel eukariotik dalam sintesis ribosom RHA. Selanjutnya ada sitoplasma, menyediakan nutrisi atau perkembangan awal embrio setelah pembuahan. Selanjutnya ada zona pellucida, lapisan pelindung luar sel. Demikian yang dapat saya jelaskan dari bab spermatogenesis, oogenesis, struktur sperma, dan struktur ovum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.